Kitab Wahyu tidak pernah berbicara tentang kekaisaran Romawi. Kitab Wahyu selalu berbicara Babel, 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 Babel. Ada amin? Jadi kalau Israel tidak masuk ke Babel, dari mana kitab Wahyu mendapatkan inspirasi untuk dituliskan dengan kata Babel? Bisa menangkap? Babel tampil pertama kali di permulaan Alkitab. Babel kedua kali tampil di pertengahan Alkitab. Dan kedua Babel itu adalah Babel secara fisik jasmani ada. Kerajaan Babel yang pertama didirikan oleh Nimrod anak Kus di tanah Sinear dan membangun kerajaannya, membangun angkatan perangnya dan mengalahkan bangsa-bangsa. Kerajaan Babel yang berikutnya adalah Raja Nebukadnezar dan yang mengalahkan bangsa-bangsa sekelilingnya dan menaklukkan Israel dan membawa orang-orang Israel berada di bawah pembuangan selama 70 tahun, berada di bawah kekuasaan Babel. Tetapi Babel yang pertama hancur, Babel yang kedua pun juga runtuh karena dikalahkan oleh Media Persia. Sesuai dengan mimpi Nebukadnezar, tampilnya 4 kerajaan yang ditafsirkan oleh Daniel sebagai penafsir mimpi, karena Daniel adalah seorang nabi, seorang pelihat. Daniel melihat mimpinya Nebukadnezar. Dan bukan hanya melihat, tapi juga mendapatkan makna. Haleluya. Dan kemudian Media Persia takluk oleh kerajaan Yunani. Dan kerajaan Yunani takluk oleh kerajaan Romawi. Haleluya. Dan Romawi berkuasa sampai dengan zaman Tuhan Yesus, sampai dengan zamannya para rasul, tapi yang kemudian runtuh ketika kekaisaran Romawi terpecah menjadi 2. Romawi Barat markasnya tetap di Roma, Romawi Timur markasnya di Konstantinopel yang sekarang Istanbul, yang disebut dulunya adalah Kekaisaran Bizantin dan yang kemudian dikalahkan oleh Kekaisaran Ottoman dan yang sekarang menjadi Turki. Amin. Maka Anda bisa melihat inilah misteri daripada keempat kerajaan yang pernah tampil di muka bumi dengan kekuasaannya yang hebat. Dan pada saat Israel di bawah perbudakan Babel, oleh karena kehendak Tuhan, satu sisi, oleh karena kedegilan Israel, di sisi yang lain, karena ketidaktaatan Israel kepada nabi-nabinya, tapi itu juga kehendak Tuhan. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat bahkan di dalam kondisi yang sengsara, perbudakan, pembuangan, menjadi tawanan, Anda tetap harus menemukan siapa Anda. Apakah Anda anak Allah? Atau Anda bukan anak Allah? Dimanapun Anda berada, sekalipun Anda di lumpur, di sungai, di lembah, di laut, di udara, di puncak gunung, Anda tetap anak Allah. Dan seorang anak Allah akan tetap berada di dalam kehendak Allah. Daniel anak Allah. Amin. Belsasar adalah kehendak Allah. Haleluya. Sadrak, Meshak, Abednego adalah anak-anak Allah. Mereka berada di Babel adalah untuk maksud Allah. Amin. Mereka berada di Babel adalah untuk maksud Allah. Di maksud yang lain karena Israel memberontak. Haleluya. Itulah sebabnya ketika Yekoya mau merendahkan hati di hadapan, menundukkan diri di hadapan Raja Babel, maka Tuhan memelihara hidupnya. Tapi ketika Raja Zedekia, Raja Israel yang terakhir, memberontak kepada Raja Babel, maka apa akibatnya? Dibunuh. Karena memberontak kepada Raja Babel, sedangkan Alkitab katakan, Belsasar adalah hambaku. Nebukadnezar adalah hambaku. Sama seperti nas yang lain, Kores hambaku. Oh, brother and sister. Jadi Tuhan punya hamba, Tuhan punya agen, Tuhan punya perantara, Tuhan punya utusan. Haleluya. Maka dalam hal ini, untuk menggenapkan maksud Allah bagi hal-hal yang akan datang, maka Tuhan izinkan Babel menguasai Yerusalem. Ada amin?
Dan itulah untuk pertama kalinya bangsa kafir menginjak-injakkan kakinya di kota yang suci. Maka itu adalah permulaan periode bangsa-bangsa kafir yang disebut dengan periode zaman-zaman bangsa kafir. Ayatnya di Lukas pasal 21. Yesus sendiri yang mengucapkan hal tersebut. Zaman-zaman bangsa-bangsa kafir. Dimulai dari Babel, kepala emas, kemudian turun ke bagian dada, Media Persia, betul? Dari mineral yang berbeda, kemudian turun ke bagian perut sampai ke paha, yang adalah kerajaan Yunani, bagian mineral yang berbeda, sampai kemudian bagian dua kaki, tapi yang satu terbuat dari tanah liat, yang satu terbuat dari besi, dan itulah kekaisaran Romawi. Romawi terbelah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Tetapi yang dilihat Daniel terakhir adalah dia melihat sebuah batu yang besar terungkit dari puncak gunung tanpa perbuatan tangan manusia. Dan kemudian batu yang besar ini jatuh menimpa akan jari-jari kaki patung tersebut. Haleluya. Maka berakhirlah patung tersebut menjadi remuk redam, menjadi abu adanya. Maka itulah sebuah penglihatan yang didapatkan oleh Daniel, yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, ditafsirkan oleh Allah sendiri, dan penafsirannya diberikan kepada nabinya Daniel, adalah berbicara tentang dispensasi bangsa-bangsa kafir. Dan keempat kerajaan yang tampil dilihat oleh Daniel dimimpikan oleh Nebukadnezar. Maka di Daniel 7, Daniel melihat yang satu adalah seperti macan tutul, yang satu seperti beruang, yang satu seperti singa. Ada amin? Dan itulah berbicara tentang keempat kerajaan tadi. Tapi Yohanes melihat satu binatang. Amen. Sebuah misteri. Bukan hal yang berbeda. Apakah mungkin Kristus memberitahukan sesuatu beda-beda? Tetap sama, hanya diambil dari sudut pandang yang berbeda. Itulah Tuhan. Dan jangan ajari Tuhan. Kepada Daniel diperlihatkan 4 binatang. Pada Yohanes diperlihatkan 1 binatang. Tapi karakteristik 4 binatang ada pada 1 binatang. Amen. Tidak menjadikan penglihatan yang berbeda, tidak menjadikan pewahyuan yang berbeda, tetap Kristus yang sama kepada 2 nabi yang berbeda di periode yang berbeda. Amen. Kepada Daniel diberitahukan hal-hal yang akan datang tentang keempat kerajaan dan bagaimana berakhirnya patung tersebut, remuknya patung tersebut. Kepada Yohanes diberitahukan tentang misteri Babel. Kepada Daniel diperlihatkan kepala sampai kaki. Kepada Yohanes diperlihatkan 1 binatang. Tetapi yang 3 tadi terkombinasi di dalam 1 binatang. Haleluya. Amin. Anda bisa menangkap? Yohanes hanya melihat 1 binatang. Dan itulah misteri binatang yang keluar dari dalam laut. Praise the Lord. Dan Nabi menafsirkan tentang binatang itu. Binatang itu adalah kekaisaran Romawi. Penebusan sepenuhnya.